Hukum perjanjian. A. Pengertian dan pengaturan perjanjian. Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata offerenkom, yang berasal dari kata kerja offerenkomen yang berarti setuju atau sepakat. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perumusan tersebut oleh para sarjana dianggap kurang memuaskan, karena dianggap mengandung kelemahan-kelemahan, yaitu berikut ini. 1. Kata suatu perbuatan dapat meliputi perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum, dan perbuatan biasa, yaitu perbuatan yang tidak menimbulkan akibat hukum. Sedangkan perjanjian merupakan perbuatan hukum karena akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak. Oleh karena itu, kata perbuatan dalam pasal 1313 Perdata tersebut lebih tepat apabila diganti dengan kata perbuatan hukum. 2. Pasal 1313 Perdata tersebut kurang lengkap, sebab hanya menggambarkan perjanjian hukum saja. Hal ini dapat dilihat dari perumusan, satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perumusan tersebut seolah-olah memberikan pengertian bahwa di satu pihak hanya ada kewajiban, sedangkan di pihak yang lain hanya ada hak saja. Perjanjian yang demikian merupakan perjanjian sepihak, padahal yang dimaksudkan oleh pasal 1313 Perdata termasuk perjanjian yang timbal balik. Oleh karena itu, agar dapat mencakup baik perjanjian sepihak maupun perjanjian timbal balik, maka sebaiknya perumusannya ditambah dengan kata-kata atau kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya. 3. Perumusan pasal 1313 Perdata itu dianggap terlalu luas karena dari perumusan pasal tersebut dapat termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan dalam lapangan hukum keluarga. Sedangkan yang dimaksudkan adalah hanya perbuatan dalam lapangan hukum harta kekayaan saja. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, maka beberapa sarjana kemudian memberikan batasan pengertian perjanjian. Seperti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: suatu perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Sudiknomerto Kusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya bahwa dua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang harus mereka laksanakan. Kesepakatan tersebut untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban. Apabila hak dan kewajiban tersebut dilanggar, maka akibat hukumnya bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi. Kemudian, R. Setiawan yang menerjemahkan offerenkom sebagai persetujuan menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan hukum ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurutnya, penggunaan istilah persetujuan tersebut lebih tepat mengingat Perdata menganut asas konsensualisme, atau dengan kata lain offerenkom pada asasnya terjadi dengan adanya kata sepakat, dan kata sepakat itu timbul karena adanya kesesuaian kehendak di antara para pihak. Dari beberapa perumusan mengenai perjanjian di atas, maka tersimpul adanya unsur-unsur perjanjian sebagai berikut. 1. Adanya dua pihak atau lebih. 2. Adanya kata sepakat di antara para pihak. 3. Adanya akibat hukum yang ditimbulkan berupa hak dan kewajiban atau melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan unsur-unsur perjanjian tersebut, penulis berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Penggunaan istilah perbuatan hukum lebih tepat. Hal ini disebabkan jika menggunakan istilah peristiwa hukum, pengertiannya cenderung merupakan sesuatu hal yang tidak dikehendaki, walaupun ada kalanya sesuatu yang dikehendaki oleh para pihak, padahal dalam perjanjian hak dan kewajiban yang timbul memang dikehendaki oleh para pihak. Sedangkan apabila menggunakan istilah hubungan hukum, maka pengertiannya terlalu luas sebab hak dan kewajibannya timbul selain karena perjanjian juga karena undang-undang. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian mengenai apa saja baik yang sudah ada ketentuannya dalam undang-undang maupun yang belum ada ketentuannya, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Konsekuensi dari adanya sistem terbuka tersebut bahwa hukum perjanjian bersikap sebagai hukum pelengkap. Artinya bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam buku 3 Perdata boleh dikesampingkan berlakunya manakala para pihak telah membuat ketentuan sendiri. Sebaliknya, apabila para pihak tidak menentukan lain, maka berlakukan ketentuan yang terdapat dalam buku 3 Perdata.
dibuat secara tidak lengkap. Biasanya para pihak yang mengadakan suatu perjanjian tidak mengatur secara terperinci semua persoalan yang bersangkutan dengan perjanjian itu karena para pihak hanya menyetujui hal-hal yang pokok saja dengan tidak memikirkan soal-soal lainnya. Di samping bersifat sebagai hukum pelengkap, hukum perjanjian juga bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak saat terjadinya kata sepakat di antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Maka dalam hal ini perjanjian itu dapat dibuat secara lisan saja dan dapat juga dalam bentuk tertulis berupa akta jika dikehendaki sebagai alat bukti. Sedangkan sifat hukum perjanjian yang lain adalah obligator. Maksudnya bahwa dengan adanya perjanjian tersebut hanya menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi para pihak dan belum mengakibatkan berpindahnya hak milik tersebut. Hak milik baru berpindah setelah terjadinya penyerahan atau levering. Untuk mengetahui hubungan antara perjanjian dengan perikatan, maka akan diuraikan sedikit mengenai perikatan. Perikatan berasal dari bahasa Belanda, verbintenis. Verbintenis sendiri berasal dari kata kerja verbinden yang berarti mengikat. Ada sarjana yang menerjemahkan verbintenis sebagai perikatan, peritangan. Dalam modul ini penulis setuju menggunakan istilah perikatan sebagai terjemahan verbintenis karena untuk istilah peritangan seringkali memberikan kesan bahwa ada suatu utang piutang uang antara para pihak. Mengenai perikatan diatur di dalam buku 3 Perdata, tetapi tidak ada satu pasal pun di dalamnya yang memberikan definisi perikatan. Oleh karena itu, para sarjana memberikan definisi sendiri. Subekti mendefinisikan perikatan adalah suatu penghubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Menurut Kritideum Maxim Sokwan, peritangan adalah merupakan hubungan hukum yang atas dasar itu, seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain bila perlu dengan perantaraan hukum. Menurut Abdul Qadir Muhammad yang mendefinisikan perikatan sebagai suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Dalam lapangan hukum harta kekayaan, pihak yang satu berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada pihak lain dan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian memiliki hubungan dengan perikatan karena perjanjian itu menerbitkan perikatan. Dengan diadakan suatu perjanjian, maka akan menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak yang dinamakan perikatan, manakala pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Oleh karena itu, perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan di samping sumber-sumber lain. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1233 Perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Mengenai hal ini, Subekti berpendapat bahwa perikatan mempunyai pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian merupakan suatu hal yang konkret atau merupakan suatu peristiwa. Beliau juga menyatakan bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Mengenai perjanjian diatur di dalam bab 2 buku 3 Perdata yang berjudul tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Buku 3 Perdata tersebut memuat 18 titel. Titel 4 memuat tentang perjanjian pada umumnya dan titel 5-18 memuat tentang perjanjian-perjanjian khusus. B. Asas-asas dalam hukum perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan asas adalah hukum dasar atau dasar dari sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat atau cita-cita. Pada bagian lain disebutkan bahwa pengertian asas sama dengan pengertian prinsipal dalam bahasa Inggris, atau pengertian wet dalam bahasa Belanda, manakala keduanya mempunyai arti sebagai teori atau ajaran pokok. Sedangkan menurut Prof. Sudikno, yang dimaksud dengan asas hukum adalah suatu pikiran dasar yang bersifat umum yang melatar belakangi pembentukan hukum positif. Dengan demikian, asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang di dalam peraturan yang konkret, akan tetapi hanyalah merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatar belakangi pembentukannya. Hal ini disebabkan sifat dari asas tersebut adalah abstrak dan umum. Adapun asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian sebagai berikut. 1. Asas konsensualisme. Asas ini berhubungan dengan saat lahir
dibuat. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa di antara para pihak yang bersangkutan telah tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu dikehendaki pula oleh pihak yang lain meskipun secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut. Mengenai asas konsensualisme dapat dijumpai dalam pasal 1320 pasal 1338 ayat 1 Perdata yang mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian telah lahir sejak saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu lahir apabila sudah tercapai kesepakatan dari para pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian dan tidak perlu adanya formalitas tertentu selain yang telah ditentukan undang-undang. Hukum perjanjian menganut asas konsensualisme karena asas tersebut dipandang sebagai puncak peningkatan martabat manusia. Artinya bahwa dengan diletakkannya kepercayaan pada perkataan orang, maka orang tersebut ditingkatkan martabatnya sebagai manusia. Terhadap asas konsensualisme itu ada perkecualiannya, yaitu oleh undang-undang ditetapkan formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak memenuhi bentuk yang ditetapkan. Misalnya perjanjian A. Penghibahan yang berupa benda tak bergerak harus dengan akta notaris. B. Perdamaian harus dengan bentuk tertulis. C. Kerja di laut harus dengan akta. Perjanjian-perjanjian yang pembuatannya menggunakan formalitas tertentu disebut perjanjian formal. Di samping itu, ada juga pengecualian dari asas konsensualisme, yaitu pada perjanjian real. Dalam perjanjian real ini, lahirnya perjanjian tidak pada saat adanya kata sepakat, tetapi pada saat barang atau objek diserahkan secara nyata, misalnya dalam perjanjian penitipan. 2. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini erat sekali kaitannya dengan isi, bentuk, dan jenis dari perjanjian yang dibuat. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini dapat disimpulkan dari kata semua yang mengandung 5 makna, yaitu setiap orang bebas A. Untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian. B. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. C. Menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya. D. Menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya. E. Untuk mengadakan pilihan hukum. Maksudnya yaitu bebas untuk memilih pada hukum mana perjanjian yang dibuatnya akan tunduk. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak menyebabkan timbulnya berbagai macam perjanjian dalam masyarakat sesuai dengan apa yang dibunyikan oleh masyarakat. Bahkan perjanjian yang timbul dalam masyarakat, perjanjian tidak bernama, lebih banyak daripada perjanjian demama yang ada dalam buku 3 Perdata. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat pula, perjanjian-perjanjian yang bentuk dan isinya sudah dibakukan serta dibuat secara massal, standarisasi kontrak. Di dalam perjanjian-perjanjian standar ini, pihak lawan hanya tinggal disodori dan diminta persetujuannya dan pihak lawan tidak mempunyai kebebasan untuk tawar-menawar. Apabila ia setuju berarti dia menerima seluruh isi kontrak, dan jika ia tidak setuju berarti dia tidak menerima seluruh isi kontrak. Adanya kemajuan tersebut, maka kebebasan berkontrak dibatasi dengan campur tangan penguasa yang bertindak sebagai pelindung terhadap pihak yang secara ekonomis lebih lemah kedudukannya. Misalnya besarnya suku bunga sudah ditentukan oleh pemerintah. 3. Asas Pacta Sunt Servanda. Asas ini berhubungan dengan akibat suatu perjanjian dan diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 Perdata. Asas tersebut dapat disimpulkan dari kata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan adanya asas Pacta Sunt Servanda, berarti para pihak harus menaati perjanjian yang telah mereka buat, seperti halnya menaati undang-undang. Maksudnya yaitu apabila di antara para pihak ada yang melanggar perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dianggap melanggar undang-undang yang tentunya akan dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, akibat dari asas Pacta Sunt Servanda adalah perjanjian tidak dapat ditarik tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini disebutkan dalam pasal 1338 ayat 2 Perdata, yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan yaitu. Petik 2. Adapun nama lain dari asas Pacta Sunt Servanda yaitu asas kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum
memperoleh jaminan, yaitu apa yang telah diperjanjikan itu akan dijamin pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam asas ini tersimpul kewajiban bagi pihak ketiga, hakim, untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Artinya hakim tidak boleh mencampuri, yaitu tidak menambah dan mengurangi isi perjanjian, dan juga tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban kontraktual yang timbul dari perjanjian itu. 4. Asas itikat baik. Asas itikat baik berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas ini menghendaki bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut harus dilaksanakan dengan memenuhi tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatutan. Kepatutan di dalam perjanjian dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, tetapi harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan keadilan maksudnya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang sudah diperjanjikan. Namun untuk memenuhi janji tersebut harus memperhatikan norma-norma yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat 3 Hukum Perdata, yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itikat baik mempunyai dua pengertian, yaitu berikut ini. A. Itikat baik dalam arti subjektif. Itikat baik dalam arti subjektif dapat diketemukan dalam lapangan hukum benda dan dalam hukum perikatan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1977 Hukum Perdata mengenai kedudukan berkuasa dan dalam pasal 531 Hukum Perdata. Itikat baik di sini dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. D. Itikat baik dalam arti objektif. Itikat baik dalam arti objektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang bagus dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut harus tetap berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, serta harus berjalan di atas rel yang benar. Pasal 1338 ayat 3 Hukum Perdata memberikan suatu kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Namun, tentu saja ada batas-batasnya. 5. Asas kepribadian. Asas ini berhubungan dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian. Salah satu asas dalam perjanjian yang berhubungan erat dengan asas fakta sunt servanda adalah asas kepribadian dalam perjanjian. Kedua asas ini dikatakan mempunyai hubungan erat karena dalam asas fakta sunt servanda menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak mengikat mereka seperti undang-undang. Sedangkan pada asas kepribadian menyatakan bahwa yang terikat dalam perjanjian hanya para pihak yang membuat perjanjian saja, tidak termasuk pihak di luar perjanjian, pihak ketiga. Asas kepribadian dalam perjanjian ini dalam Hukum Perdata diatur dalam pasal 1340 ayat 1 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dengan demikian, dapat dibenarkan bahwa dalam suatu perjanjian tidak boleh memberikan hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga, juga tidak boleh mendatangkan keuntungan atau kerugian pada pihak ketiga kecuali telah ditentukan lain oleh undang-undang. Pernyataan ini diatur dalam pasal 1340 ayat 2 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, terhadap pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 Hukum Perdata. Ketentuan pasal 1317 Hukum Perdata menyebutkan bahwa dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung syarat semacam itu. C. Syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 Hukum Perdata menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Syarat subjektif ini apabila tidak dipenuhi dalam pembuatan perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan vernietibar oleh pihak yang lemah, yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan perizinan secara tidak bebas. Yang dapat meminta pembatalan dalam hal seorang anak yang belum dewasa adalah anak itu sendiri apabila dia sudah dewasa, atau orang tua atau walinya, dan untuk seseorang yang berada di bawah pengampuan, maka yang meminta pembatalan perjanjian adalah
250 perdata ditentukan sampai batas waktu tertentu yaitu 5 tahun. Dalam hal ketidakcakapan suatu pihak, batas waktu tersebut dimulai sejak orang tersebut menjadi cakap menurut hukum. Sedangkan dalam hal paksaan dinyatakan mulai berlaku sejak hari paksaan itu telah berhenti, dan untuk kehilafan atau penipuan mulai berlaku sejak hari diketahuinya kehilafan atau penipuan tersebut. Namun demikian, selama pembatalan tersebut belum dilaksanakan, maka perjanjian itu masih tetap berlaku sebagai perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek yang menjadi isi perjanjian. Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi di dalam pembuatan suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut tanpa dimintakan pembatalannya oleh hakim sudah batal dengan sendirinya, atau dengan kata lain perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai syarat sahnya perjanjian. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak manakala kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak yang lain. Sepakat atau yang dikehendaki pihak yang lain. Sepakat atau persetujuan kehendak di antara para pihak tersebut adalah mengenai hal-hal yang pokok dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, mereka menghendaki sesuatu yang berlainan satu sama lain secara timbal balik, artinya pihak yang lain mempertemukan kehendak yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan. Kata sepakat dari para pihak dalam perjanjian harus berupa kesepakatan yang bebas, artinya benar-benar atas kemauan sukarela dari para pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga sepakat yang diberikannya bukan karena kehilafan, paksaan atau penipuan. Apabila sepakat yang diberikan itu karena kehilafan, paksaan atau penipuan, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak mengenai kehilafan. Ini pasal 1322 Perdata menyatakan bahwa kehilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kehilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kehilafan itu tidak menjadi sebab batalnya jika kehilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya, orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut. Berdasarkan pasal 1322 Perdata tersebut, ada dua jenis kehilafan, yaitu a. Kehilafan mengenai orang dengan siapa seseorang mengikatkan dirinya. Error in persona, kehilafan mengenai hakikat bendanya. Error in substantia. Selain kehilafan, hal lain yang menyebabkan suatu kesepakatan tidak sah karena adanya paksaan. Pasal 1324 ayat 1 Bung Perdata menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan paksaan ialah apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa takut bagi orang yang berpikiran sehat, juga menimbulkan rasa takut dan ancaman bagi dirinya maupun harta kekayaannya. Dalam ayat 2-nya menyebutkan bahwa dalam hal paksaan maka faktor usia, jenis kelamin, dan kedudukan seseorang juga diperhatikan. Pembatalan perjanjian juga bisa didasarkan karena adanya penipuan terhadap salah satu pihak, sehingga karena adanya penipuan tersebut pihak yang tertipu membuat perjanjian. Penipuan ini terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu pihak untuk membunuh pihak lawan agar memberikan perizinannya. Apabila tidak dilakukan tipu pihak tersebut, maka pihak yang lain tidak akan membuat perjanjian tersebut. Hal ini diterangkan dalam pasal 1328 Perdata. Sehubungan dengan adanya kemungkinan pernyataan kehendak yang tidak selalu sama dengan kehendak, maka timbul persoalan mengenai cara penentuan tercapainya kata sepakat. Cara yang sering digunakan untuk menentukan terjadinya kata sepakat adalah dengan menggunakan berbagai teori berikut ini. 1. Teori kehendak, teori. Teori ini lebih menekankan pada faktor kehendak menurut teori ini. Jika ada pernyataan kehendak yang berbeda dengan kehendak yang sesungguhnya, maka pihak yang menyatakan kehendak tersebut tidak terikat pada pernyataan tersebut. 2. Teori pernyataan, persuaris teori. Yang menjadi patokan dalam teori ini adalah apa yang dinyatakan oleh para pihak. Dalam teori ini tidak memperhatikan apakah pernyataan kehendak tersebut sama dengan kehendak yang sesungguhnya ataupun tidak. 3. Teori kepercayaan, retroluence theory. Teori ini menyatakan bahwa kata sepakat terjadi jika ada pernyataan kehendak yang secara objektif dapat dipercaya. Di samping adanya persoalan mengenai cara penentuan tercapainya kata sepakat, juga terdapat persoalan mengenai saat dan tempat terjadinya kesepakatan yang melahirkan perjanjian. Hal ini berhubungan dengan adanya
perjanjian karena sulit untuk mengetahui dengan pasti dan sulit juga menyembunyikannya mengenai saat penulisan surat jawaban tersebut. Di samping itu, perjanjian sudah terjadi pada saat akseptor masih mempunyai penuh atas surat jawaban tersebut. Dalam hal ini, akseptor dapat menggulur atau bahkan membatalkan akseptasinya, sedangkan pihak yang menawarkan sudah terikat. B. Teori pengiriman, Versioning Theory. Teori ini mengemukakan bahwa perjanjian terjadi pada saat dikirimkannya surat jawaban penerimaan penawaran oleh akseptor. Adapun kelemahan dari teori ini adalah salah satu pihak yang melakukan penawaran tidak dapat mengetahui saat terjadinya perjanjian. E. Teori pengetahuan, Versioning Theory. Teori ini mengemukakan bahwa perjanjian terjadi setelah pihak yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya telah diketahui oleh pihak yang lain. Adapun kelemahan dari teori ini adalah akseptor sulit untuk mengetahui saat surat penerimaannya telah dibaca oleh pihak yang menawarkan, sebab ada kemungkinan surat penerimaan penawaran akseptasi telah diterima, tetapi belum dibaca isinya. B. Teori penerimaan, Onward Theory. Menurut teori ini, bahwa perjanjian terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan. Namun, teori ini masih ada kelemahannya, yaitu apabila surat jawaban penerimaan penawaran tersebut sampainya pada hari Minggu dan ditunjukkan pada kantor, berarti penerimaannya terlambat. Maka mengenai persoalan tersebut, kemudian Info mengembangkan teori sendiri yang menyatakan bahwa perjanjian itu terjadi pada saat pihak yang mengirimkan jawaban penerimaan penawaran secara patut dapat menduga bahwa pihak yang menawarkan telah mengetahui akan isi surat penerimaan tersebut. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Orang yang dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang telah dewasa, yaitu orang-orang yang telah mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau cakap menurut hukum. Pasal 1329 pun Perdata menyebutkan bahwa pada saatnya setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian. Mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian, sebagaimana diatur oleh pasal 1330 Perdata, adalah A. Orang yang belum dewasa. B. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. C. Orang perempuan dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Orang yang belum dewasa menurut pasal 330 Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Tetapi apabila ia sebelum berumur 21 tahun telah kawin dan perkawinannya bubar pada waktu belum berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam keadaan belum dewasa. Adapun pengertian mereka yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang-orang yang harus diwakili oleh seorang pengampu atau kuratornya apabila dia akan melakukan perbuatan hukum. Seseorang dapat ditaruh di bawah pengampunan dikarenakan gila, bunuh, mata gelap, lemah akal, pemabuk, dan pemboros. Selain kedua golongan di atas, pun Perdata menyebutkan bahwa seorang perempuan bersuami tidak boleh melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa izin dari suaminya. Hal demikian telah diatur dalam pasal 108 dan 110 Perdata. Pasal tersebut menyebut surat edaran Mahkamah Agung I. Semano 3 tahun 1963 dianggap tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman maupun rasa keadilan, maka pasal tersebut tidak berlaku lagi. Sedangkan peraturan lain yang menyatakan bahwa seorang istri mempunyai kedudukan yang sama dengan suaminya di depan hukum maupun dalam pergaulan masyarakat. Hal ini ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pasal 31 ayat 1 yang menyatakan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan di rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kemudian ayat kedua menyebutkan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, pada saat sekarang seorang wanita yang telah bersuami boleh melakukan perbuatan hukum tanpa harus mendapat izin terlebih dahulu dari suaminya. 3. Suatu hal tertentu. Adapun maksud suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah objek daripada perjanjian, suatu pokok di mana perjanjian diadakan. Di dalam suatu perjanjian, objek perjanjian harus tertentu dan setidak-tidaknya dapat ditentukan. Pokok perjanjian ini tidak harus ditentukan secara individual, tetapi cukup dapat ditentukan menurut jenisnya. Hal ini menurut ketentuan pasal 1333 Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja
barang-barang yang pada saat lahirnya perjanjian sama sekali belum ada. B. Barang-barang yang baru akan ada dalam pengertian nisbi, yaitu barang-barang yang sudah ada pada saat lahirnya perjanjian, tetapi pada pihak-pihak tertentu barang tersebut masih merupakan suatu harapan untuk dimiliki. Namun, pengertian barang-barang yang baru akan ada tersebut tidaklah termasuk di dalamnya barang-barang warisan yang belum terbuka. Terhadap suatu warisan yang belum terbuka itu tidak diperkenankan untuk dijadikan objek suatu perjanjian. Hal ini tercantum pada pasal 1334 ayat 2 Perdata. Suatu sebab yang halal. Konvensi undang-undang tidak memberikan definisi tentang suatu sebab dalam pasal-pasal Perdata. Menurut jurisprudensi, yang dimaksud dengan sebab adalah sesuatu yang akan dicapai oleh para pihak dalam perjanjian atau sesuatu yang menjadi tujuan perjanjian. Dalam pasal 1336 Perdata, disebutkan adanya perjanjian dengan macam sebab atau kausa, yaitu A. Perjanjian dengan sebab yang halal. B. Perjanjian dengan sebab yang palsu atau terlarang. Perjanjian tanpa sebab. Perjanjian dengan sebab yang halal di sini maksudnya bahwa isi dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1337 Perdata. Perjanjian dengan sebab yang palsu, terlarang, termasuk dalam pengertian dalam sebab yang tidak halal. Suatu sebab dikatakan palsu apabila sebab tersebut diadakan oleh para pihak untuk mengikuti atau menyelubungi sebab yang sebenarnya. Sedangkan sebab yang terlarang maksudnya sebab yang bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu perjanjian tanpa sebab dapat terjadi apabila tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai. Dalam pasal 1335 Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Dengan demikian, perjanjian itu tidak pernah ada atau batal demi hukum. D. Jenis-jenis perjanjian. Untuk dapat mengetahui jenis-jenis perjanjian, maka dapat dilakukan dengan cara mengategorisasikan semua perjanjian yang terdapat dalam Perdata, sebab dalam Perdata tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai jenis-jenis perjanjian. Ditinjau dari segi akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian, maka perjanjian dibedakan menjadi beberapa macam diantaranya sebagai berikut. 1. Perjanjian obligator merupakan perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Dengan kata lain, perjanjian obligator merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan. Misalnya, dalam perjanjian jual beli baru timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara penjual dan pembeli, yaitu penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang sekaligus memberikan hak kepadanya untuk menuntut pembayaran harga, dan di sisi lain pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang sekaligus ia mempunyai hak untuk menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya. 2. Perjanjian liberator merupakan perjanjian yang isinya bertujuan untuk membebaskan para pihak dari suatu kewajiban hukum tertentu. Perjanjian ini maksudnya adalah untuk menghapuskan perikatan yang ada di antara para pihak tersebut. 3. Perjanjian kekeluargaan. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang terdapat dalam lapangan hukum keluarga, misalnya perkawinan. Perkawinan termasuk perjanjian karena berdasarkan kata sepakat antara para pihak yang diadakan secara bebas tanpa paksaan dan menimbulkan hak serta kewajiban. Namun, perjanjian tersebut hanya mempunyai akibat hukum dalam hukum keluargai dan akibat hukum tersebut ada di luar hukum kekayaan, kecuali yang ada dalam lapangan hukum harta perkawinan. 4. Perjanjian pembuktian. Dalam hal ini, para pihak bebas dan berwenang untuk mengadakan perjanjian mengenai alat-alat bukti yang akan berlaku di antara mereka. Para pihak juga menentukan sendiri kekuatan pembuktian suatu alat bukti. Perjanjian yang demikian ini sering disebut sebagai perjanjian pembuktian dan termasuk dalam perjanjian di lapangan hukum acara. 5. Perjanjian kebendaan. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan atau menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan. Perjanjian kebendaan ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian obligator. Sebagian besar perjanjian yang terdapat dalam Perdata adalah perjanjian obligator yang termasuk dalam perjanjian berikut ini. A. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lain hanya terdapat hak saja, misalnya perjanjian hibah. Sedangkan perjanjian timbal
timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang membuat perjanjian, misalnya perjanjian jual beli. B. Perjanjian konsensual, real, dan formil. Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang lahir pada saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian real yaitu perjanjian yang lahir dengan diadakan penyerahan benda yang menjadi objek perjanjian, misalnya perjanjian penitipan barang. Sedangkan perjanjian formal yaitu perjanjian yang lahir dengan dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu, misalnya dalam perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dengan akta notaris. C. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama yaitu perjanjian yang pada umumnya sudah dikenal dengan nama-nama tertentu dan sudah diatur secara khusus dalam sumber data dan dagang, sedangkan perjanjian tidak bernama perjanjian. Jenis bar, yaitu perjanjian yang belum dikenal dengan nama khusus dalam sumber data dan dagang, tetapi tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian jenis baru ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, perjanjian jenis baru murni, yaitu perjanjian jenis baru yang timbul dalam masyarakat dan tidak diatur secara khusus dalam sumber data maupun dagang. Dua, perjanjian jenis baru campuran, yaitu perjanjian jenis baru yang di dalamnya mengandung unsur-unsur dari berbagai perjanjian bernama. Misalnya perjanjian jual beli, hewan prestasi, dan akibatnya. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Perkataan wan prestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wan prestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Adapun bentuk-bentuk dari wan prestasi yaitu: 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. 2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan bahwa debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya. Kemudian, untuk debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru, apabila prestasi tersebut dapat diperbaiki, maka debitur dikatakan memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya, dan apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Bentuk wan prestasi ada 4 macam, yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wan prestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. 3. Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wan prestasi, yaitu pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut pasal 1238 Perdata debitur dianggap melakukan wan prestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wan prestasi, diperlukan adanya surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tertulis tersebut disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi pemberitahuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi ketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Menurut pasal 1238 Perdata yang menyatakan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wan prestasi apabila sudah ada somasi. Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 Perdata berikut ini. A. Surat perintah. Surat perintah tersebut berasal dari
Akta sejenis akta ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta notaris. Tersimpul dalam perikatannya itu sendiri maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wan prestasi. Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap kreditur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan, akan tetapi untuk mempermudah pembuktian di hadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan, maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Menurut surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963, wan prestasi yang tanpa didahului somasi diizinkan karena dengan diterimanya tulisan surat gugat oleh tergugat yang bersangkutan dianggap sudah menerima somasi karena sebelum sidang pengadilan tergugat masih dapat berprestasi. Dalam keadaan tertentu, somasi tidak diperlukan untuk menyatakan bahwa seorang debitur melakukan wan prestasi, yaitu dalam hal 1. Adanya ketentuan batas waktu dalam perjanjian, fata alternatif. 2. Prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu. 3. Debitur mengakui dirinya wan prestasi. Apabila debitur melakukan wan prestasi, maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur, yaitu berikut. 1. Membayar kerugian yang diderita kreditur, disingkat ganti rugi. Adapun bentuk kerugian yang harus diganti oleh debitur dapat diperinci dalam 3 unsur. Biaya konstan, yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Rugi syaden, yaitu kerusakan yang sungguh-sungguh menimpa barang atau harta benda kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Dan bunga interest, yaitu kehilangan keuntungan yang akan didapat oleh kreditur jika debitur tidak lalai. Untuk mencegah agar kreditur tidak menuntut ganti rugi terlalu tinggi, maka undang-undang memberi batasan tentang ganti rugi. Hal ini diatur dalam pasal 1247, 1248, 1250 ayat 1, 1250 ayat 3 Hukum Perdata. Dalam pasal 1247 Hukum Perdata menyatakan bahwa si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya. Dalam pasal 1248 Hukum Perdata menegaskan lagi bahwa bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, kemudian saya, nagih, dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berhutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan. Dari kedua pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wan prestasi. Artinya ada hubungan sebab dan akibat antara wan prestasi dengan kerugian yang diderita. Berkaitan dengan hal ini ada dua sarjana yang mengemukakan teori tentang sebab akibat. Sebagai berikut: A. Conditio sine qua non, conclude, menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B, peristiwa lain, dan peristiwa B tidak akan terjadi jika tidak ada peristiwa A. B. Adequatio terrogativ, conclude, menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B, peristiwa yang lain. Bila peristiwa A menurut pengalaman manusia yang normal diduga mampu menimbulkan akibat peristiwa B. Dari kedua teori di atas, maka yang lazim dianut adalah teori adequate iareti, karena pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang selayaknya dapat dianggap sebagai akibat dari perbuatan itu, dan di samping itu teori inilah yang paling mendekati dengan keadilan. Pada pasal 1250 ayat 1 dan ayat 3 Hukum Perdata disebutkan bahwa perikatan yang menunggu pembayaran sejumlah uang apabila terlambat dengannya, maka pergantian kerugiannya adalah berwujud pembayaran bunga. Cara pembayaran kerugian tersebut dihitung mulai digugat di muka pengadilan. Bunga yang harus dibayarkan menurut undang-undang yang dimuat dalam lembaran negara nomor 22 tahun 1848 ditetapkan persen per tabur bunga ini disebut dengan bunga moratorium. Bunga moratorium tersebut mulai dihitung sejak dituntutnya ke pengadilan atau sejak dimasukkannya surat gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu, seorang debitur yang dituduh lalai dapat mengajukan beberapa alasan untuk membela dirinya, yaitu: A. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa, overmat. B. Mengajukan alasan bahwa kreditur sendiri telah lalai. C. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. 2. Pembatalan perjanjian. Mengenai pembatalan perjanjian
tersebut tidak benar, sebab menurut pasal 1266 ayat 1 dan ayat 2, itu perdata dapat disimpulkan bahwa syarat untuk pembatalan perjanjian adalah: A. Adanya wan prestasi dari debitur. B. Perjanjian harus timbal balik. C. Pembatalan perjanjian berdasarkan putusan hakim. Hal ini ditegaskan lagi dalam pasal 1266 ayat 3 perdata, yaitu bahwa permintaan pembatalan kepada hakim ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Apabila terjadi pembatalan perjanjian, maka akibatnya menurut pasal 1265 ayat 1 perdata, yaitu dapat menghentikan perikatan dan segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Akibat yang kedua ini tentunya akan menimbulkan kesulitan karena kedua belah pihak akan dibawa kembali kepada keadaan semula, berlaku surut. Akibatnya, menurut keputusan hari tanggal 11 Maret tahun 1926, penyelesaiannya berpedoman pada pemenuhan hal-hal yang telah terjadi dan pengkhususan hal-hal yang akan datang. 3. Peralihan risiko. Yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Dalam perjanjian untuk memberikan suatu barang tertentu, maka sejak lahirnya perjanjian tersebut, segala risiko akan ditanggung oleh sumber piutang, yaitu pihak yang berhak menerima barang itu. Namun, dalam hal si berutang lalai menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian, maka segala risiko atas barang tersebut akan ditanggung oleh pihak si berutang, yaitu pihak yang akan memberikan barang. Jadi, dalam hal ini terjadi peralihan risiko dari pihak sumber piutang kepada si berutang. Hal tersebut di atas tersimpul dari pasal 1237 ayat 1 dan 2 perdata. Pasal 1237 perdata di atas hanya berlaku untuk perjanjian sepihak saja. Sedangkan mengenai peralihan risiko untuk perjanjian timbal balik, menurut pasal 1460 perdata, bahwa risiko dalam perjanjian jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan. Namun, apabila si penjual terlambat menyerahkan barangnya, maka segala risiko atas barang tersebut akan dialihkan dari si pembeli kepada si penjual. Jadi, dengan lalainya si penjual, risiko tersebut akan beralih kepadanya. 4. Membayar biaya perkara. Apabila sampai diperkarakan di muka hakim tentang pembayaran untuk biaya perkara tersimpul dalam suatu peraturan hukum acara yang menyatakan bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara, pasal 181 ayat 1 untuk seorang debitur yang lalai tentu akan dikalahkan jika sampai terjadi suatu perkara di depan hakim, sebab dalam hal ini debitur berada di pihak yang kalah sehingga debitur tersebut harus membayar biaya perkara. Dari akibat wan prestasi di atas, maka menurut pasal 1267 perdata menyatakan bahwa pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi boleh memilih apakah dia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah dia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, bunga dan bunga. Dari pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut: A. Pemenuhan perjanjian. B. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi. C. Ganti rugi saja. D. Pembatalan perjanjian. D. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. F. Keadaan memaksa. Istilah keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu force majeure, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan overmacht. Secara sederhana, keadaan memaksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Ketentuan keadaan memaksa secara normatif diatur dalam pasal 1244 perdata dan pasal 1245 perdata. Pasal 1244 perdata menyebutkan, jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Kesemuanya itu pun jika itikat buruk tidaklah ada pada pihaknya. Sementara itu, ketentuan pasal 1245 perdata menyatakan bahwa tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran
melakukan perbuatan yang terlarang. Menurut Subekti, keadaan memaksa, overman atau force majeure adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Sementara itu, R. Setiawan memberikan pengertian keadaan memaksa sebagai suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya kontrak yang menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasinya, ketika debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat diduga pada waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut. Kemudian Mudir Fuadi memahami, keadaan memaksa merupakan keadaan atau peristiwa yang tidak dapat diduga pada saat dibuatnya kontrak, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, karena debitur tidak dalam beritikat buruk. Terakhir, menurut Wirjono Sododiporo, keadaan memaksa dalam hukum adalah keadaan yang menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu kehubungan hukum tidak dapat dilaksanakan. Beranjak dari norma dan pengertian keadaan memaksa yang diberikan oleh Subekti, R. Setiawan, dan Mudir Fuadi, sebagaimana diuraikan di atas, M. Syaifuddin menyatakan bahwa dapat dipahami bahwa dalam keadaan memaksa, debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak dapat disalahkan atas tidak terlaksananya prestasi yang diwajibkan dalam kontrak. Terlambatnya prestasi yang diwajibkan dalam kontrak, atau pelaksanaan prestasi yang diwajibkan dalam kontrak yang tidak sempurna, tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam kontrak, karena keadaan ini timbul di luar kehendak dan kemampuan atau di luar dugaan dari debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, sehingga ia tidak dapat dihukum atau dikenakan sanksi hingga kerugian kepada kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Hapusnya perjanjian. Hapusnya perjanjian harus dibedakan dengan hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat dihapus, sedangkan perjanjiannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus, sedangkan perjanjiannya belum karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Jika semua perikatan yang ditimbulkan dari perjanjian itu hapus seluruhnya, maka perjanjian tersebut juga berakhir. Dalam hal ini hapusnya perjanjian tersebut akibat dari hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya, hapusnya perjanjian dapat juga mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya, yaitu apabila perjanjian hapus dengan berlakunya surut, misalnya sebagai akibat dari pembatalan berdasarkan wan prestasi, pasal 1266 Perdata, maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus dan perikatan itu tidak perlu lagi dipenuhi. Begitu pula terhadap perikatan yang telah dipenuhi harus ditiadakan. Tetapi dapat juga terjadi bahwa perjanjian hapus untuk waktu selanjutnya sehingga kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Misalnya, dalam perjanjian sewa-menyewa yaitu dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, maka perjanjian sewa-menyewa dapat diakhiri akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa atas sewa yang telah dinikmati tidak ikut berakhir atau hapus. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka berikut ini akan diterangkan mengenai sebab-sebab hapusnya perjanjian. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, maksudnya bahwa perjanjian tersebut hapus apabila para pihak telah menentukan saat berakhirnya perjanjian itu. Misalnya, perjanjian akan berakhir tanggal 20 bulan yang akan datang. 2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut pasal 1066 ayat 3, Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu supaya tidak melakukan pemecahan harta warisan. Akan tetapi, waktu perjanjian tersebut oleh pasal 1066 ayat 3 Hukum Perdata dibatasi berlakunya hanya untuk 5 tahun. 3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Misalnya, jika salah satu pihak yang mengadakan perjanjian meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan hapus. Hal ini dapat dilihat dalam perjanjian pemberian kuasa, pasal 1813 Hukum Perdata, perjanjian kerja, pasal 1603 Hukum Perdata. 4. Pernyataan menghentikan perjanjian, obseging. Obseging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Obseging hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam perjanjian kerja, perjanjian sewa-menyewa. 5. Perjanjian hapus karena putusan hakim, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah. Apabila pemilik rumah pada waktu menggunakan rumah untuk disewa tidak menentukan jangka waktu berakhirnya sewa sehingga menimbulkan kesulitan untuk menghentikan sewa-menyewa tersebut, maka hal ini dapat dilakukan dengan putusan pengadilan negeri, pasal
ayat 3 PT No. 55 tahun 1981. 6. Tujuan perjanjian telah tercapai. Apabila tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, maka perjanjian tersebut akan berakhir. Misalnya, dalam perjanjian jual beli sepeda, apabila pembeli sudah melunasi harga sepeda